Ketika saya masih menjadi jurnalis muda, kita liputan di Tinggi Nambut dan kita boleh merasakan yang namanya ditembaki oleh kelompok sipil bersenjata. Jadi posisinya kita ikut peliputan pengobatan massal dan dari arah, karena kita berada di daerah lembah di bagian bawah, dari atas ketika kita tiba di tempat atau di lokasi liputan, kita ditembakin. Nama saya Hendrina Dian Kandipi. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Kantor Berita Antara di Biro Papua. Dan saya sudah menjadi jurnalis sejak tahun 2007. Pernah meliput di mana saja, di semua bidang hampir pernah saya injak untuk liput, seperti di pemerintahan, di olahraga, di Polhukam, hingga di ekonomi. Sebenarnya tugas jurnalis itu selain menjadi corong informasi bagi masyarakat, kita juga perlu menjadi media yang memfilter. Seperti saat ini kan banyak sekali berita-berita bohong atau hoaks. Nah, tugas media melalui jurnalis adalah memberikan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat. Apa yang beredar di masyarakat, informasi apa yang beredar di masyarakat itu apakah betul atau tidak. Nah, itu tugasnya jurnalis untuk membuktikannya. Hal yang paling menyenangkan yang membuat saya ingin menjadi jurnalis adalah kesempatan kita boleh bepergian ke banyak tempat secara gratis, dan juga kesempatan kita untuk bisa berkenalan dengan orang-orang yang belum tentu kita bisa kenal ketika kita tidak menjadi jurnalis. Misalnya saja, belum tentu semua orang bisa pergi melakukan wawancara dengan kepala negara kita misalnya. Lalu juga tidak semua orang bisa jalan-jalan ke luar negeri itu kalau secara gratis ya. Jadi kerja sambil jalan-jalan kalau belum tentu kalau menjadi jurnalis. Karena beberapa kali saya berkesempatan pergi ke luar negeri seperti ke Jepang dan ke New Zealand itu juga karena saya melakukan tugas peliputan yang ditugaskan oleh kantor. Merasa takut itu pasti ada ya, karena sebagai manusia kan kita tidak mungkin selalu diberikan kesempatan yang sempurna. Dalam hal sempurna ini maksudnya selalu hal-hal yang baik saja. Misalnya ketika saya masih menjadi jurnalis muda, kita liputan di Tinggi Nambut dan kita boleh merasakan yang namanya ditembaki oleh kelompok sipil bersenjata. Jadi posisinya kita ikut peliputan pengobatan massal dan dari arah, karena kita berada di daerah lembah di bagian bawah, dari atas ketika kita tiba di tempat atau di lokasi liputan, kita ditembakin. Nah, otomatis waktu itu saya belum menikah, saya masih jurnalis muda, otomatis rasa takut itu pasti ada. Tapi itu juga menjadikan saya bahwa saya ternyata punya pengalaman yang belum tentu orang lain dapat gitu. Ya, untuk tentara, polisi yang bertugas di wilayah konflik mungkin bisa ya. Tapi untuk orang yang berprofesi di bidang lain ya mungkin belum tentu. Jadi saya juga bersyukur bisa merasakan pengalaman hebat seperti itu. Jurnalis masa kini itu sebenarnya harus up to date. Kenapa? Karena saat ini digitalisasi semakin berkembang dan banyak sekali citizen jurnalis. Selain itu juga sudah banyak pemberitaan-pemberitaan yang bisa dibaca oleh masyarakat lewat media sosial. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya jurnalis, media, dan pers itu bisa membuktikan bahwa berita-berita yang beredar di media sosial itu sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sehingga butuh mengupgrade ilmu, mengupgrade kemampuan, dan juga mengupgrade fasilitas. Seperti yang dulu mungkin kita kan mengetik masih harus menggunakan laptop. Kemana-mana harus masih pakai laptop. Nah, sekarang kan sudah dipermudah dengan gadget yang dilengkapi dengan fasilitas layaknya laptop. Jadi sebenarnya itu bisa bagaimana jurnalis sekarang menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman sehingga bisa ikut dengan era digitalisasi saat ini. Pengalaman yang mengubah hidup saya adalah bagaimana cara saya membagi waktu sebagai ibu dan sebagai jurnalis perempuan. Kalau
bisa kita cermati atau kita berbagi pengalaman dengan jurnalis-jurnalis perempuan di luar sana, banyak sekali jurnalis perempuan yang kadang-kadang masih mengalami diskriminasi. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka menganggap perempuan ya, kalau misalnya liputan bisa dicolek-colek. Nah, itu kadang-kadang masih ada sudut-sudut pandang seperti itu tuh masih ada, sehingga ketika saya menjadi jurnalis, saya harus bisa memiliki sebuah keberanian tersendiri ketika saya harus liputan sendiri, meskipun saya perempuan. Kemudian ketika saya kembali ke rumah, saya harus berperan kembali menjadi seorang istri dan seorang ibu. Bagaimana saya membagi waktu supaya anak-anak saya tetap mendapatkan kasih sayang seorang ibu, namun pekerjaan dan tuntutan dari kantor tetap saya penuhi sesuai dengan kewajiban saya sebagai seorang jurnalis. Sehingga menurut saya menjadi jurnalis itu merupakan sebuah pintu di mana perempuan bisa lebih mengekspresikan dirinya, bahwa perempuan itu nggak harus duduk di rumah saja ataupun duduk hanya menjaga anak. Perempuan juga bisa mengapresiasikan diri atau mengimplementasikan diri di luar sana. Jadi mungkin di luar sebagai wanita karir, kembali ke rumah sebagai seorang ibu rumah tangga. Antara adalah salah satu perusahaan yang memberikan perhatian sangat besar kepada karyawannya. Kenapa? Karena kami dilengkapi dengan jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja. Nah, bisa saya contohkan ketika kami atau kita dilanda pandemi. Antara itu memberikan tunjangan khusus kepada karyawannya yang terkena pandemi. Meskipun tidak bekerja, meskipun harus isolasi, tetap diberikan gaji dan juga ada tunjangannya sendiri. Nah, kalau menurut saya kantor Antara sudah memposisikan karyawannya sebagaimana perusahaan pada umumnya. Untuk urusan redaksi, menurut saya Antara pun sudah sebagai sebuah kantor berita dan juga menjadi acuan bagi media lain, karena kantor berita Antara produksi beritanya juga dikutip oleh media lain di dalam baik media online-nya atau baik untuk koran maupun TV-nya dan radionya. Menurut saya sudah sesuai dengan standar. Jadi mungkin memang ya ini terlepas dari media-media yang ada saat ini, namun saya berharap ke depannya Antara bisa lebih baik lagi, walaupun sekarang sudah baik, namun bisa lebih baik lagi, sehingga mungkin masih makin banyak pula anak-anak Papua yang merupakan jurnalis bisa diberdayakan atau direkrut oleh Antara untuk tanah Papua. Ketika saya bisa pergi ke luar negeri, yang pertama pernah saya membuat sekitar 6 artikel waktu saya selesai dari Jepang. Jadi posisinya waktu itu saya sedang mengikuti kursus dasar pewarta di Jakarta, di kantor pusat. Lalu ketika proses Susdape ini, ternyata saya dan beberapa teman yang sedang ikut Susdape diminta atau terpilih untuk ikut programnya Kemkominfo bersama Genesis di Jepang. Nah, beberapa hasil berkelana di Jepang selama hampir 2 minggu itu dijadikan sebuah tulisan-tulisan yang kami bukukan. Jadi dalam satu angkatan kami bukukan sehingga bisa dibaca oleh orang lain dan sempat kami edarkan di Gramedia. Jadi menurut saya itu adalah salah satu masterpiece saya dari selama saya bekerja sebagai seorang jurnalis. Walaupun saya sempat ikut dalam pembuatan beberapa buku, namun buku angkatan saya ini itu menurut saya yang paling membanggakan karena bisa pergi sama-sama dengan teman-teman dan bisa benar-benar mengekspresikan apa yang kita lihat, kita rasakan di Jepang dalam tulisan tersebut. Skill yang dibutuhkan adalah mau belajar menurut saya, karena walaupun kita ini sudah S1, S2, S3, ketika kita menjadi jurnalis kita menutup diri, tidak mau belajar dan tidak mau bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan, itu akan susah. Karena jurnalis dibutuhkan, menjadi jurnalis itu dibutuhkan sebuah sikap yang kita bisa menyesuaikan dimanapun kita berada. Jadi kalau kita berada dekat pejabat, ya kita harus bisa bagaimana membawa diri kita bahwa kita memang berdiri di jajaran pejabat. Lain halnya ketika kita harus meliput UMKM mama-mama
yang berjualan di pinggir jalan atau berjualan noken. Ya, kita juga harus bisa membawa diri kita bahwa kita harus bagaimana merangkul mereka, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka mau menceritakan kisahnya berjualan noken misalnya. Jadi memang yang dibutuhkan untuk menjadi seorang jurnalis adalah mau belajar. Menurut saya ini masing-masing ya. Kenapa? Saya tidak bisa menjudge bahwa bekerja sebagai jurnalis akan membuat perempuan berhasil dalam hidupnya. Kenapa? Itu tergantung dari bagaimana dia mengambil keputusannya. Misalnya, saya memutuskan bekerja di kantor berita Antara, dan ternyata ada jenjang yang menjanjikan bagi seorang perempuan ketika serius, kita bisa menapaki jabatan-jabatan yang mungkin agak susah diambil oleh perempuan, misalnya hanya laki-laki. Nah, saya kan tidak bisa menyamakan dengan profesi jurnalis di media yang lain, sehingga menurut saya itu tergantung masing-masing. Tapi buat saya, profesi jurnalis memberikan banyak hal dalam hidup saya, baik dalam segi karir, dalam segi finansial, maupun pengalaman. Dan saya juga bertemu dengan suami saya justru ketika saya bekerja sebagai seorang jurnalis, dan suami saya juga masuk dalam lingkup jurnalis. Walaupun bukan jurnalis, tapi beliau bekerja di perusahaan media juga. Jurnalis wajib untuk anti plagiat. Kenapa? Karena kita harus bisa mempertanggungjawabkan setiap karya jurnalistik yang kita hasilkan. Kenapa? Kita harus tahu bahwa setiap karya jurnalistik yang kita hasilkan itu memiliki dampak tidak hanya buat kita, tapi juga untuk pembaca dan juga kebijakan pemerintah di wilayah kita. Seandainya kita menulis berita terkait dengan pasar murah yang digelar Pemda yang ternyata banyak penyelewengan dan penyimpangan, jika kita tidak menyertakan yang namanya bukti fakta dan mengkonfirmasi secara valid kepada narasumber yang terkait, kita bisa menimbulkan fitnah juga, dan akhirnya apa? Kebijakan pemerintah tidak akan diterima oleh masyarakat, sehingga kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Sehingga anti plagiat itu ya benar-benar harus kita tanamkan dalam otak. Saya selalu menanamkan kepada teman-teman saya di Biro Papua, di Antara Biro Papua, bahwa sejelek apapun hasil karyamu, usahakan itu adalah betul-betul hasil karya kita sendiri. Jangan kita mau dipuji bagus, tapi ternyata kita mencontek, menjiplak dari tempat lain atau dari orang lain. Jadi lebih baik apapun karya kita bisa pertanggungjawabkan, itu akan lebih dihargai. Jadi untuk putra-putri asli Papua yang ingin belajar jurnalistik, sebenarnya Antara membuka lebar pintu jika ada yang mau datang belajar. Saya contohkan seperti ini. Beberapa waktu lalu ada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Papua itu membawa surat dan ingin magang di sini. Kami membuka pintu selebar-lebarnya, kami persilahkan. Kalau kami bisa share ilmu, kenapa tidak? Nah, untuk putra-putri asli Papua yang ingin belajar jurnalistik, boleh datang ke Antara. Bahkan Antara pun memiliki yang namanya Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara, atau kami menyebutnya kini LPA, Lembaga Pendidikan Antara. Di situ kami diajarkan atau Antara mengajarkan bagaimana cara-cara menjadi jurnalis, bagaimana cara-cara menulis berita, lalu bagaimana bisa bersikap sebagai seorang jurnalis, dan bagaimana bisa memberdayakan kemampuan dalam ranah kearifan lokal menjadi sesuatu hal yang unik yang bisa kita perkenalkan kepada dunia, yang mungkin saja di dunia kita belum tahu, oh ternyata di Papua ada yang seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau untuk saya sendiri, saya sudah menghilangkan ya soal senior dan tidak senior. Kenapa? Karena sekarang kalau mau dilihat, banyak jurnalis muda yang posisinya sudah berada di tingkatan senior. Seperti ya mungkin bisa dicontohkan saya terhitung yang paling muda dari semua kepala biro yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, lalu untuk di Biro Papua sendiri, saya juga terhitung yang paling muda. Sehingga menurut saya, masalah senior dan junior itu sudah bukan lagi suatu hal yang
kita jadikan paradigma, tapi seharusnya itu dijadikan media bahwa yang senior harus bisa men-sharing ilmu kepada yang junior, dan yang junior juga harus bisa mengambil hal-hal baik dan memfilter apa-apa saja pengalaman yang pernah dialami oleh senior sepanjang menjalankan tugas jurnalistik. Jadi kalau saya tidak bisa mencontohkan di tempat lain, jadi saya lebih mencontohkan di lingkungan kerja saya sendiri. Untuk di lingkungan Biro Papua, karena saya yang paling muda, saya tetap memberikan porsi-porsi kehormatan kepada jurnalis-jurnalis yang lebih senior ketimbang saya. Saya tetap merangkul. Namun di situ kita tetap harus bisa mengarahkan para senior-senior ini bahwa ada hal-hal yang harus diikuti alurnya. Jadi kita tetap memberikan mereka porsi bahwa mereka ada yang lebih tua dan harus kita hargai, kita hormati, namun kita tetap mengingatkan bahwa ada tugas dan kewajiban yang tetap harus dijalankan. Jadi tidak ada yang namanya, oh ya karena senior jadi mungkin penugasannya dikurangi 1, yang lain 2, yang senior 1, nggak, semua sama. Jadi, dan saya juga lebih menggunakan prinsip bahwa ketika saya menegur untuk setiap kesalahan yang dibuat, saya akan menegur secara personal, pribadi, tidak perlu orang tahu. Hanya cukup saya dan yang saya tegur. Tapi ketika saya memberikan pujian, saya akan berikan pujian di depan semua orang di dalam grup, supaya semua orang tahu bahwa oh ternyata senior A ini begini, senior B ini punya prestasi seperti ini. Kenapa begitu? Karena saya merasa bahwa hal itu bisa memotivasi teman-teman di lingkungan kerja saya untuk memaksimalkan kerjanya sebagai seorang jurnalis dan memberikan memang hal-hal yang seharusnya diberikan kepada kantor. Mungkin seperti itu. Menulis. Foto. TV. Turun lapangan. Membaca itu kita bisa membaca banyak hal, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan apa yang kita baca. Sedangkan menulis, kita bisa menyajikan hal-hal yang belum tentu terpikirkan oleh orang lain, sehingga orang lain tahu, oh ternyata menurut Dian, buah mangga itu bisa warnanya hijau, bisa warnanya kuning. Kan ada penjelasannya. Kenapa foto? Karena menurut saya kalau video itu cuman selintas. Tapi kalau foto kita bisa merekam dalam frame dan itu abadi gitu. Walaupun dalam video juga ada abadi, tapi kan ada momen-momen di detik ke-15, detik ke-14 yang kita harus tunggu dulu baru kita bisa lihat. Oh iya, ini tadi detik ke-14. Tapi kalau di foto kita bisa memframe abadi itu apa yang ingin kita perlihatkan kepada pembaca atau kepada masyarakat. Kenapa reporter TV? Karena saya senang menggambarkan kepada pemirsa yang menonton saya bahwa misalnya dicubit itu sakit, jadi kita bisa menunjukkan ekspresinya. Sedangkan kalau di radio kita hanya bisa cuap-cuap aja, walaupun istilah gini, mau mimik muka yang judes, tapi kalau di radionya kita bisa vokalnya bagus kan nggak kelihatan. Tapi ketika di TV setidaknya masyarakat bisa ikut gembira ketika kita gembira dan sedih ketika kita juga menangis begitu. Kenapa harus turun lapangan? Kadang-kadang banyak hal, banyak pengalaman yang kita bisa dapat di lapangan yang tidak kita dapat di belakang meja. Kenapa? Misalnya begini, kalau boleh dibilang saya sangat rindu turun lapangan. Kenapa? Saya bisa datang duduk bersama mama-mama Papua yang sedang berjualan noken dan mendengarkan keluh kesah mereka atau pengalaman hidup mereka yang bisa mungkin kita jadikan sebuah sosok atau inspirasi, bisa kita bagikan kepada yang lain. Tapi perlu diklarifikasi ya, bukannya saya tidak mau menerima job saya sebagai kepala biro yang mengharuskan duduk di belakang meja. Saya hanya berharap bahwa semangat saya untuk turun lapangan bisa saya turunkan kepada personel saya, bahwa turun lapangan itu harus dinikmatin sebelum berada di belakang meja. Sabar, kuat, hebat, kreatif, dan pantang menyerah. Terima kasih.